Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya di sini ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh, begini, masalah dilema etika yang ada di lembaga kita biasanya itu hubungannya dengan aturan-aturan sekolah yang biasanya masuk pada anak-anak kelas 6 biasanya itu. Anak-anak kelas 6 yang masuk baru, yang pendaftar baru, pindahan dari sekolah lain, utamanya yang dari non-negeri. Biasanya orang tua itu memasukkan anaknya, memindah anaknya ke Semampir, itu kan anaknya nggak punya seragam. Nah, seragam sama dengan di negeri. Kalau negeri Senin Selasa merah putih, Sabtu Kemis pakaian batik, Jumat Sabtu pramuka. Biasanya kalau dari non negeri itu biasanya mereka tidak punya batik khusus SD. Nah, itu sebelum anak itu masuk, orang tua akan daftar ke sekolah. Nah, pada waktu mendaftarkan ke sekolah itu kita mengadakan pendekatan kepada orang tua. Bagaimana sekiranya anak bisa berseragam sama dengan teman-temannya, dengan harapan agar anak itu tidak nanti setelah bertemu di dalam kelas mereka tidak merasa malu. Kenapa malu? Yang lain berseragam, dia enggak. Itu perlu diberi pengertian pada orang tua. Kita adakan pendekatan lebih jauh kepada orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua bagaimana anak sekiranya duduk bersama teman-temannya nyaman, tidak ada rasa bingung karena tidak seragam dan lain sebagainya. Akhirnya biasanya seperti itu, orang tua dengan memberi pengertian kepada orang tua sanggup memberi, walaupun beliaunya waktu untuk bersekolah di sini tinggal sedikit, dia mau. Jadi dilemanya itu terjadi pada kelas 6 yang pindahan ya Pak ya. Kalau kelas-kelas lain nggak ada yang hal-hal yang terjadi seperti itu. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini kalau sama-sama benar, misalnya seperti tadi kan sama benar, mau beli waktunya sedikit, tinggal sedikit, tidak beli, resiko kepada anaknya, takut cemberut, takut bingung karena tidak seragam. Nah, satu-satunya jalan kita melihat tahun yang lalu siapa yang kira-kira anak yang sama besarnya dengan anak ini. Nah, kita datangi orang tuanya, alumni itu tersebut tahun yang lalu. Kita minta seragamnya, kita berikan kepada anak yang baru. Kalau mereka mau, ya silakan. Kalau nggak mau, biar dia beli. Kan ini hal-hal yang sama-sama benar. Ya. Jalan oke. Dia menggunakan monggo. Kalau enggak ya silakan beli. Kan seperti itu. Akhirnya orang tua akan beli. Iya, demi anak. Demi anak. Walaupun itu jangka waktunya hanya sebentar, tapi karena demi anak, akhirnya orang tua mengikuti peraturan dari sekolah. Anak. Iya. Takut apa? Anak-anak. Ya saya sampaikan, Pak, Bu, kalau anak ini tidak menggunakan seragam nanti minder.
Kalau minder, apa yang ada di benak pikirnya akan hilang sehingga dia tidak fokus dalam menerima pelajaran. Oh begitu Pak, oke saya beli. Akhirnya seperti itu. Ya. Berarti bagus ya Pak ya koordinasi antara Ya. sekolah dengan wali murid. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Satu, langkah-langkah saya yang harus saya lakukan demi terciptanya situasi yang kondusif di sekolah ini. Satu, kita adakan pendekatan dengan wali murid, kita pendekatan dengan paguyuban, kita adakan pendekatan dengan anak-anak, bagaimana sekiranya anak-anak itu tidak takut dalam menerima pelajaran. Dengan pak guru, bu guru sama seperti itu. Itu cara-cara yang tepat. Oke. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Oh, yang lebih efektif itu adalah pendekatan kepada wali murid. Itu yang paling nyaman, paling simpel dengan pendekatan kepada wali murid, sehingga jelas antara kepentingan sekolah dan kepentingan wali murid itu dapat diterima dengan baik oleh wali murid. Dapat diterima dengan baik oleh wali murid yang bersangkutan ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan untuk yang pernah saya lakukan adalah apabila wali murid itu pas seperti tadi masalah yang pakaian seragam, betul-betul anak itu anak yang mampu. Itu yang dilema besar bagi saya. Akhirnya satu-satunya jalan ya apa boleh buat, yang mau nggak mau, yang penting anaknya mau sekolah. Itu aja sudah. Sehingga walaupun dia tidak sekolah, yang penting anak satu tidak minder, dua anaknya mau sekolah, dengan pakaian apapun silahkan masuk. Itu aja. Berarti sekolah itu memberikan suatu toleransi seperti itu ya Pak ya kepada keluarga yang tidak mampu. Ya. Apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya sendiri di sini, saya melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang situasinya mendesak, emergensi, maka itu yang saya lakukan. Kita tanpa prosedural. Kenapa? Biar cepat selesai. Ya, Pak. Jadi kalau misalkan itu bisa langsung diatasi, langsung bisa dilakukan ya Pak ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika? Hal yang seperti itu banyak. Contohnya kita musyawarah dengan teman-teman guru, utamanya guru kelasnya. Kita musyawarah, kita berbincang-bincang, dialog dengan anaknya, dialog dengan guru kelasnya. Itu yang bisa mempermudah kita mengambil suatu keputusan. Bekerjasama dengan wali kelas, teman-teman guru, mungkin teman yang satu dengan yang lain kan tidak sama. Dalam forum rapat ya Pak. Bisa dihubungi dalam forum rapat, dibicarakan dalam forum. Kalau memang betul-betul itu emergensi, secepatnya kita lakukan. Ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil pengalamannya adalah sesuatu yang betul-betul tidak pernah saya lakukan. Itu yang saya ambil
pengalaman, karena itu pembelajaran yang berharga bagi saya, karena ke depan hendaknya kita bisa menyelesaikan masalah mungkin lebih mudah lagi. Itu yang bisa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini menjadi suatu inspirasi buat saya ketika kelak saya menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini mengganggu. Begini Pak, saya ini ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, di sini kaitannya adalah dengan dilema etika. Apakah Bapak selama di sekolah ini Bapak pernah mengalami suatu dilema etika? Iya, karena di setiap lembaga ataupun sekolah pasti ada yang namanya dilema dalam etika. Karena berhubungan dengan yang namanya siswa itu tidak sama, begitu juga dengan yang namanya kepengurusan yang ada di sekolah. Pasti ada dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Jadi kalau mengidentifikasi yang namanya dilema etika itu yang pertama memang harus diidentifikasi yang namanya permasalahan yang ada. Kemudian juga mencari tahu permasalahan yang terjadi di lembaga ataupun sekolah yang terkait. Kemudian kita melakukan wawancara dengan beberapa guru dengan wawancara santai untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Iya Bapak. Jadi melakukan wawancara yang santai sehingga supaya wawancara itu mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau hal yang seperti itu, kami melakukan suatu pertimbangan. Kalau seandainya di antara delima yang ada di sekolah itu mengandung suatu kebaikan semuanya, maka kita pertimbangkan mana yang lebih baik nantinya. Kemudian mencari solusi bagaimana sekiranya dari pihak yang terkait itu sama-sama menerima. Akhirnya yang terbaik itulah yang dijadikan kesepakatan oleh kita semuanya untuk dijadikan sesuatu tindak lanjutnya. Kemudian dari kegiatan yang Bapak jalankan ini, langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya itu diantaranya kita itu dalam membuat peraturan yang ada di sekolah untuk beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Yang pertama kita itu harus ada pertemuan dengan semua pihak yang terkait, baik dari anak didik kita, guru-guru yang ada di sekolah, kemudian wali murid ataupun wali santri yang ada, sehingga kita itu dalam melakukan suatu tindakan dari permasalahan yang ada itu sudah diterima oleh semuanya. Jadi tidak ada yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya, karena di sana sudah jelas. Bahkan di sana ada sesuatu yang sudah terstruktur nantinya. Jadi kita sepakati bersama struktur yang ada sudah jelas, akhirnya semuanya terima. Akhirnya mendapatkan keputusan yang sudah akhirnya itu tidak ada permasalahan lagi. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang efektif itu adalah diantaranya karena yang sebelumnya itu sudah terstruktur dengan baik, kemudian sudah dijadikan keputusan oleh pengurus ataupun dari guru-guru yang ada di sekolah, kemudian sudah disepakati oleh orang tuanya, anak-anak juga sudah diberitahukan, sehingga di sana ada hal-hal yang sangat ini nanti. Jadi kalau mau mencari jalan keluar selanjutnya itu lebih mudah sudah. Jadi kita itu ya tetap kembali kepada yang namanya tetap melakukan sesuatu yang lama, tetapi juga harus melakukan yang baru kalau itu memang lebih baik. Bapak. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Jadi kalau tantangan itu sebenarnya kalau dari pihak dari lembaga ataupun sekolah sendiri itu tidak ada, kemudian dari pihak
murid-murid mungkin ada sebagian, tapi yang paling banyak itu dari pihak wali murid, karena tantangan yang namanya anak, orang tua itu tidak terima dan lain sebagainya. Tapi kembali kepada yang tadi, walaupun ada beberapa tantangan dari wali murid, dan kita kan sudah punya surat keterangan ataupun keterangan-keterangan yang disepakati oleh kedua orang tua ataupun wali murid. Jadi kita itu sebenarnya tantangan itu tetap ada, tetapi karena ada data yang sudah kita buat, sehingga bagi kita itu tantangannya itu cuma hal-hal yang biasa saja. Iya, jadi dari tantangan wali murid itu sekolah memiliki suatu peraturan sudah ditandatangani juga oleh kepala sekolah, wali murid juga, kemudian murid-murid sudah diberitahu. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus N5 tersebut? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Seperti itu, Pak. Jadi perlu waktu tertentu, karena dalam penyelesaian suatu masalah tidak mungkin kita langsung begitu saja, karena kita kan harus mengetahui apa yang terjadi sebelumnya dulu, ataupun mengidentifikasi yang sebelumnya dulu. Khawatirnya suatu permasalahan yang disampaikan itu tidak sesuai, makanya perlu waktu. Bagaimana yang sebenarnya kejadian yang terjadi, kemudian juga nanti bagaimana keputusan yang lebih baik. Nanti akhirnya kita berikan suatu sanksi kepada yang bermasalah dengan suatu sanksi yang sekiranya juga lebih baik. Akhirnya sama-sama menerima. Jadi perlu waktu, tidak secara langsung. Jadi perlu adanya suatu komunikasi terlebih Pak ya. Faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi banyak faktor yang membuat saya itu lebih mudah sebenarnya untuk mengatasi dilema suatu permasalahan yang ada di sekolah. Baik dari semua dewan guru yang sudah saya mintai bagaimana yang lebih enak seterusnya, kemudian dari kepala sekolah yang juga menyetujui beberapa hal yang sudah terstruktur yang berkaitan dengan masalah sanksi, permasalahan yang ada, dan itu pun juga sudah merupakan suatu keharusan. Terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari keputusan dilema etika itu? Jadi pembelajarannya adalah satu, untuk mengembangkan kesadaran seorang anak didik dan juga kepada orang tuanya. Begitu juga agar semua dewan guru itu tidak langsung mengambil keputusan dalam memberikan sanksi kepada anak didiknya, dan juga dalam memahami karakter wali murid yang ada di sekolah ini, sehingga kita itu bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak didik kita dan juga diterima oleh orang tuanya ataupun wali muridnya. Akhirnya kita itu tetap mengambil keputusan mana yang terbaik di antara yang baik. Jadi semuanya itu untuk peserta didik ya Pak ya, agar peserta didik itu mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.